Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Lydia Rotinsulu. Divisi Hubungan Internasional Polri mengungkap modus operandi kejahatan lintas negara tindak pidana perdagangan orang. Untuk membujuk calon korban, pelaku menawarkan pekerjaan sebagai operator di beberapa negara di Asia Tenggara. Nur Kota Medan, tolong kami. Kasus perdagangan manusia belakangan kerap terjadi. Terakhir, 20 warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan disekap di Myanmar. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Krishnamurti, menjelaskan modus operandi yang digunakan para pelaku kejahatan lintas negara tindak pidana perdagangan orang. Para pekerja dijanjikan keuntungan jika berhasil mendapatkan korban sesuai target. Namun, jika tidak mencapai target, para pekerja akan dipaksa dalam kondisi tertekan. Bahwa modus TPPO yang sekarang sedang hip ya di Asia dan Afrika, bagaimana sebuah organized crime dari Cina melakukan kejahatan lintas negara yang kita sebut transnational crime, dan mereka merekrut para pelaku kejahatan itu yang kemudian mereka dibahasakan sebagai korban juga, itu dari seluruh wilayah Asia dan Afrika, ya. Nah, khusus di wilayah Asia, mereka mengoperate kejahatan ini dari yang sentral adalah Kamboja dan Myanmar. Kemudian ada lagi yang baru diungkap oleh dengan kerjasama internasional di Filipina. Jadi 3 negara sekarang terjadi pengungkapan. Ini adalah kasus yang sangat masif, dan mereka itu di-invite, diajak untuk bekerja di negara-negara tersebut. Awalnya diiming-iming pekerja operator biasa. Namun dalam kenyataannya mereka bekerja harus menggait korban, ya. Ada sebuah perusahaan di negara-negara tersebut, kalau kami cerita tentang Myanmar, perusahaan ini berada di wilayah, ya, beroperasi di wilayah Myanmar yang bukan bagian dari dikuasai oleh pemerintah Myanmar, justru dikuasai oleh pemberontak. Nah, jadi pemerintah Myanmar, otoritas Myanmar tidak bisa masuk ke situ. Nah, mereka masuk ke sana lewat wilayah Thailand, kemudian dari Thailand mereka sudah punya aktor-aktor yang menyelundupkan orang-orang ini ke Myanmar lewat jalur tidak resmi, ya. Si aktor-aktor ini dari berbagai negara. Nah, setelah di Myanmar, mereka ada target untuk menggait orang dengan modus investasi, dan terutama khusus kasus Myanmar, korbannya adalah warga negara Amerika. Sistemnya adalah mereka diajak investasi kripto, dan kemudian setelah investasi kripto, mereka menanamkan uangnya di kripto resmi. Kemudian mereka mengkloning aplikasi penyimpanan uangnya, wallet, dompetnya. Kemudian diarahkan untuk mentransfer uangnya ke aplikasi tersebut yang sudah dikloning. Dan ketika uangnya habis, diblok. Nah, mereka harus punya target untuk para korban-korban yang direkrut itu. Nah, ketika tidak memenuhi target, mereka dipaksa sehingga mereka menjadi tertekan, ya. Tapi kalau dia memenuhi target, mereka mendapatkan keuntungan juga nih. Isu TPPO berkedok perekrutan pekerjaan akan menjadi salah satu pembahasan yang dibawa Polri ke forum-forum internasional untuk memudahkan pengungkapan dan pemberantasannya. Leili Yunianti, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Bapak Ahmad Fahmi, tolong pulangkan kami. Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan 2 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap 20 warga negara Indonesia di Myanmar. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan 2 tersangka berinisial ASN dan ASD ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjanjikan pekerjaan pada 20 WNI di Myanmar, tapi tidak sesuai kesepakatan. Ya, modusnya tentu memberikan iming-iming, memberikan janji kepada calon pekerja migran Indonesia ini, namun pelaksananya tidak sesuai. Yang bersangkutan dipekerjakan tidak sesuai dengan apa janji-janji tersebut.
Sehingga penyidik menetapkan TPPO dan juga dijuntukan dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Ya. Jadi ada 2 undang-undang yang akan diterapkan untuk menjerat kedua tersangka tersebut. 20 WNI yang di Myanmar tersebut menjadi korban. Nah, kemudian tentu ya Polri dalam hal ini penyidik Bareskrim Polri ada Satgas TPPO ya di bawah Direktorat Tindak Pidana Umum senantiasa berkoordinasi dengan BP2NI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, pengungkapan ini tentu ya kita selalu berkoordinasi dengan BP2MI tersebut. Ya kalau sampai evakuasi tentu kita akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan WNI di Kemlu. Setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan gelar perkara, kemudian menetapkan 2 tersangka atas nama ASN dan ASD, maka penyidik bergerak cepat. Dan tadi malam, tanggal 9 Mei 2023, melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka tersebut. Ya. Ditangkap di salah satu apartemen di Bekasi. Kemudian tindak lanjutnya penyidik melakukan penggeledahan di masing-masing rumah tersangka tersebut. Ya, sekali lagi ini penangkapan kedua tersangka terkait dengan eksploitasi ya, TPPO yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut terhadap 20 WNI ke Myanmar. Saat ini tersangka dilakukan penangkapan dulu tentu sesuai proses ya. Karena penangkapannya tadi malam ya. 1 kali 24 jam tentu dalam menentukan seseorang dinyatakan tersangka dalam gelar perkara minimal 2 alat bukti ya, 2 alat bukti yang cukup ya. Tentu alat bukti itu sudah memenuhi unsur pidana, pasti ada di Bareskrim ya. Nanti akan kita sampaikan perkembangan. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam presisi.